Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Scionegoro FM yang dipancarkan lewat jalur 107,3 FM dari studio Scionegoro FM di lantai 2 Gedung Rawat Jalan RSUD Scionegoro Wonosobo, Jalan Scionegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Oke, jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yuanita SPPD dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan kali ini kita nggak ngobrolin yang serius. Oke, nih tamunya baru datang nih. Telat, tamu satunya telat ini, telat. Gak apa-apa. Oke, kita mau ngobrolin tentang pengalaman, mungkin berkenalan juga dengan mereka. Mereka adalah adik-adik koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kenalan dulu dengan mereka ya. Mulai dari kamu dulu. Ya, perkenalkan dokter, perkenalkan teman-teman semua penonton setia channel Dr. Arlin Yuanita. Yes. Di subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya, aku dari Koas UMY angkatan periode 67 dengan Riken. Dan di sini saya diundang karena mungkin menurut Dr. Arlin saya adalah tamu istimewa yang ada di sini, koas yang istimewa di sini, makanya diundang ke sini. Mantap. Over confidence banget. Aduh, oke, terus Oke dokter, teman-teman semua. Nama lengkap? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafana Davin Gumulyo. Dipanggilnya Davin dokter. Untuk asalnya dekat dengan Wonosobo, dari Purbalingga. Purbalingga. Ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Betul. Terus Oke, perkenalkan nama saya Dimas Rakananda Satwika, biasa dipanggil Dimas atau Raka. Bisa dipanggil sayang juga dokter. aduh, siapa mau manggil kamu gitu juga? Sayang 2 dok. Oh, iya. Dari mana, Dimas? Saya dari Magelang dokter. Oh, tetangga aja ya. Iya. Tetangga. Kamu dari mana? Aku aslinya nggak usah jauh-jauh, asli Jogja aja. Makanya saya bilang tamu istimewa karena Jogja itu istimewa dong. Jogja, kota istimewa. Oke lah, kita mau ngobrolin dulu ini ya. Mulai satu. Kenapa sih kalian bertiga tertarik kuliah di kedokteran? Apakah berdasar basic tetangganya ada yang dokter? Pernah dirawat terus jadi terngiang-ngiang, aku pengen jadi dokter, atau keluarganya dokter? Dimas dulu. Oke, jujur kalau dari saya ceritanya cukup lucu dokter. Oh ya, gimana? Aku Jadi- ketawa dulu aja. Oke, jadi dulu pas SMP saya itu nonton drama Korea dokter. Aduh, ini adalah salah satu korban drakor yang bermanfaat ya. Oke. Saya nonton drama Korea judulnya Descendant of the Sun dokter. Terus saya tertarik, wah kok jadi dokter tuh seru kayak gitu. Terus Bisa main drakor gitu. Iya. Oh, ya. Terus karena seru itu dokter, jadi saya kayak mulai dari SMP itu saya oke, aku harus masuk IPA, aku harus jadi dokter kayak gitu dokter ceritanya. Segitunya. Iya. Di cerita itu dokternya ngapain gitu? Jadi dokternya tuh ngamatin banyak pasien dokter, dari hal-hal yang kompleks sampai ya pokoknya kompleks banget. Dia bisa berhasil ngamatin banyak pasien, dan dari situ pun hati aku kayak tergugah gitu loh, bahwa aku bisa ngamatin orang juga buat pasien bahagia kayak gitu. Orang tua gimana? Mendukung? Orang tua sangat mendukung dokter, sampai-sampai kan pilihannya 2 dokter, jadi polisi atau dokter. Oke. Nah, jadi pas saya bilang saya mau jadi dokter, langsung didukung. Ayahmu polisi? Ayah polisi. Oh gitu. Apa nanti mau jadi polisi, dokter yang polisi? Ya, nanti kita lihat ke depannya. Oke. Ya udah, itu berdasar drakor. Aku baru tahu ternyata salah satu efek drakor bisa menjadi dokter juga ya. Tak kirain cuma buang-buang waktu aja gitu. Oke. Davin. Kalau saya tadi kan si Dimas lucu ya dok. Kalau saya malah cenderung sedih dok. Oh sedih, aku nangis dulu aja. Nangis dulu, Dok. Apa? Jadi dulu tuh sebenarnya saya nggak pengen dok. Nggak tertarik juga. Tapi kan saya ada basic, ibu saya seorang dokter. Oh ya. Terus ibu cuman bilang gini, yaudah terserah kamu mau jadi apa, terserah. Itu jalan hidupmu, kamu yang nentuin. Tapi besok kalau ibu sakit, yang mau nolongin siapa? Ibu bilang gitu. Sudah ya, oke lah. Tapi ibu sehat-sehat sih. Ibu sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Oh iya. Dia nggak usah tanyain ya. Nggak usah. Kan istimewa dong. Riken kenapa Riken? Alasan menjadi dokter. Jadi dulu ya dok ya. Waktu Ya kecil- masa tahun depan kan belum. Loh, siapa tahu saya terus berhenti nggak pengen jadi dokter lagi sekarang bisa loh ini Mas Yan. Siapa tahu kamu
Menjelajah waktu ya, makhluk tahun 2040 gitu ya. Piye? Jangan mukanya udah tua dong. Bisa jadi. Jangan face shaming gitu. Iya, jahat banget sih ya. Ntar aku minta maaf habis ini. Ya, balik lagi ke topik ya. Jadi dulu itu sebenarnya memang dari kecil tuh emang pengen jadi dokter. Oh gitu. Karena seperti pekerjaan yang mulia gitu kan, kalau istilah kata orang-orang kan kayak gitu. Cuman akan tetapi waktu perjalanan sekolah di titik saya itu masuk ke senior SMA, itu berubah, nggak jadi pengen jadi dokter malahan waktu itu. Pengen jadi apa? Pengen jadi peternakan, masuk ke sekolah peternakan. Nah, akan tetapi dari dukungan orang tua itu kok mending jadi dokter aja. Kalau peternakan itu nanti bisa disambi ketika kamu sudah menjadi dokter. Oh, jadi dia nanti menjadi dokter yang peternak. Nah, awalnya gitu dokter, cuman ketika saya sudah menjadi dokter, itu jiwa saya untuk mencari uang dan jiwa saya untuk mengabdi itu sudah berbeda. Nah, sekarang gimana? Lebih banyak yang ingin mengabdinya saja. Perasaanku kalau kamu lagi koas lelet. Saya paling sacet di badan daripada kelompok saya. Oh iya. Nah, seperti itu. Oke gitu ya. Jadi memang kamu background orang tuanya peternak, sukses ya? Ya, semoga saja sukses. Amin. Oke, jadi memang dokter satu profesi mulia dan banyak yang disambi juga ya. Contoh aku juga kan jadi YouTuber juga kan. Konten kreator gitu. Konten kreator ya. Kemudian tanggapan orang tua suka banget lah ya. Kamu nggak disuruh jadi dokter hewan aja? Enggak, dari awal memang disuruh jadi dokter orang ya. Dokter orang aja. Bukan dokter hewan. Karena kalau misalnya dokter hewan tuh nanti kita tidak bisa mengevaluasi diri kita sendiri karena gitu ya? tidak ada yang komplain nanti pasiennya. Gitu ya? Nggak bisa ditanyain juga ya. Kamu tadi diarenya berapa kali guys? Nggak bisa ya? Iya. Kita ditendang terus. Oke, kalau minta tolong untuk mengawinkan sapi-sapi bisa mantri juga bisa ya? Mantri juga bisa. Sebenarnya untuk mengobati hewan itu sebenarnya dokter juga bisa. Obatnya kan sebenarnya hampir sama, tinggal disuntikkan saja. Sebenarnya hampir sama. Makanya jadi dokter nyambi-nyambi juga bisa. Oh gitu. Ilmunya banyak jadi dokter itu. Serius deh. Meskipun saya belum jadi dokter ya. Maaf ya Dokter Alin. Kamu 1/4 aja belum. Baru jalan sebulan. Oke, terus waktu SMA pengalaman gimana? Memang kamu udah cita-citanya dari SMP dari kecil? Dari kecil, cuman waktu SMA berubah. Terus nilai IPA-mu memang bagus? Ya dasarannya kalau misalnya orang itu kalau sudah diberi anugerah sama yang di atas itu udah berbeda. Merendah untuk meroket. Enggak, sebetulnya biasa aja. Cuman bejo aja. Jadi faktor kebejoan. Terus kenapa memilih UMY? Mungkin sebelumnya daftar ke negeri juga ikut UMPTN. Apa ya istilahnya sekarang ya? Sebenarnya saya itu pilihan untuk masuk di kedokteran itu saya sebelum masuk di UMY itu sudah diterima di 2 universitas yang berbeda. Maksudnya yang satu di universitas swasta di Semarang. Yang satunya lagi ikut jalur mandiri tapi yang ada di luar Jawa. Fakultasnya? Kedokteran juga, sama-sama kedokteran. Nah, waktu itu mungkin karena orang tua tuh tidak pengen jauh-jauh dari anaknya ya, disuruh daftar di UMY. Yang deket aja. Nah, yang deket aja. Nek nakal iso diselentik kan. Nek aduh susah ya. Iya. Nah, alhamdulillah waktu di UMY itu kok padahal udah sengaja nggak belajar waktu itu. Sombong banget dia. Nah, cuman kok dilalah kok keterima. Ya mungkin rezeki dari yang di atas. Ketemu Dokter Arlin ini mungkin juga rezeki yang di atas, saya pas di sini. Oh, ya, gitu siapa tahu diajak ngonten-ngonten lagi. Oh, iya. Oke. Terus akhirnya kamu menjadi yang 2 dilepas. 2 Sempet dilepas. daftar ulang enggak? Yang di swasta di Semarang sempat daftar ulang. Sempat juga sudah membayar. Sudah membayar terus hilangnya Angus ya? Iya, lumayan hilang. Lumayan hilang. Oke deh, kalau kamu Davin. Gimana dong? Kenapa milih UMY? Kenapa milih UMY? Sama kayak Rikan sih dok sebenarnya. Ya daftar aja beberapa kan kamu kalau di Purwokerto kan ada juga fakultas kedokteran di sana kan? Ya ada swasta, ada negeri. Itu alasannya. Tadi kamu udah daftar di sana? Iya. Ya daftar beberapa kampus kan. Ada beberapa pilihan gitu.
Ya yang mau menerima saya cuma ini ya udah, alhamdulillah. Balik lagi ke rezeki kayak Riken dok. Ketemu kayak gini nih Iya, ya. ketemu orang-orang ini agak menyesal sih dok, tapi ya udah lah ya ketemu dia. Boleh buat ya. Kalau Dimas gimana? Oke, kalau saya sebenarnya sudah keterima di 4 universitas dokter sebelumnya. Waduh, berat ini. kedokteran juga. Iya dokter. Untuk 2 di luar negeri, itu di UOQ sama di Griffith. Terus yang satu business school, Salisbury University. Tiga-tiganya beasiswa. Terus tapi pas saya mengajukan, saya sudah dapat beasiswa tuh nggak boleh sama alasan Riken, nggak boleh jauh-jauh dari orang tua kayak. Kalau gitu kenapa nggak dari daftarnya kamu dilarang gitu? Soalnya nggak percaya dokter kalau saya bahasa Inggrisnya bagus dan bisa keterima di luar negeri dokter. Oh, jadi itu untuk aktualisasi ya? Iya. Aku bisa juga lo daftar gitu Iya. ya? Diam-diam berarti. Diam-diam. Karena itu sistemnya kayak apply gitu lewat Apply email aja, ya? iya. Oke. Yaudah kita break dulu untuk sesi 1 ini karena dia belum minum, belum apa. Tadi habis dari Oka ya? Iya. Kita break dulu untuk lagu bersama. Apa tadi Riken? Lagu apa tadi kamu pilih? Lagunya apa namanya? Gangga Blue Jeans. Gangga Blue Jeans. Untuk teman-teman yang nggak bisa move on, dengerin lagu ini. Catat. Oke, selamat menikmati. Gamon. Oke, masih dalam 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama 3 bocah yang lucu-lucu ini tadi. Yang satu overconfident, satu gak jelas. Gitu deh ya. Oke, kita ngobrolin ya. Kamu udah keterima kan di UMY gitu. Waktu itu rasa hatinya seperti apa sih? Keterima di kedokteran gitu. Dari teman-teman yang lain dulu aja. Oke, awalnya sih bangga sih dok, bangga soalnya saya menjadi suatu future. Lama-lama nangis gitu. Bangga tiba-tiba. Awalnya bangga, soalnya future healthcare professional kan dok. Oke. Jadi kayak dikit-dikit foto pakai Just Lab kayak gitu. Iya, beda ya. Beda sindrom maba FK. Maba sindrom. Oh iya. Terus Terus semua motor, mobil dikasih ini Medical. Medical. yes, betul banget. Iya, memang gitu. Terus ospek tahu-tahu lihat apa namanya kadaver ya namanya. Oh iya. Iya, kadaver pertama kali. Terus kamu jerit-jerit. Iya dok, berarti ternyata beneran saya masuk FK kayak gitu dok. Ya, terus habis itu lama-kelamaan udah biasa. Terus ternyata awalnya sih nilai saya anjlok dok, soalnya nggak bisa mengikuti terlalu cepat kan dok belajarnya. Tapi lama-kelamaan saya terbiasa untuk belajarnya. Kan, ya? Iya, lama-kelamaan terbiasa, akhirnya belajar dan akhirnya mampu sampai di titik ini juga. Oke. Kamu Davin gimana waktu pertama kali? Kalau kamu langsung minder nggak? Temanku pintar-pintar. Iya, gitu. saya takut dok. Jujur saya takut. Kamu takut Pas nggak naik masuk, kelas? Aku takut teman-teman saya tuh belajar semua yang serius. Ternyata sama gokilnya. Tapi serius dok, orang pertama kan. Jadi aku sama temanku Bali ada 1. Terus kita ambil daftar ulang tuh ceritanya, ambil buat ospek segala macem. Orang pertama yang orang asing yang aku temuin dia dok. Ternyata jadi kembaran kamu ya. Dan first impressionku adalah oke, aman. Aman dalam tanda petik. Oke, aman. Ada yang setara lah ya dok ya. Ada yang sama parahnya gitu. Oke. Terus kamu kos gitu ya? Cari kos. Aku pertamanya ngekos tuh. Kos, tapi untuk tahun selanjutnya karena adik saya juga berangkat ke Jogja jadi bareng sama adik. Kamu gimana? Kalau aku sih sebenarnya hampir sama Davin dokter. Jadi awal masuk itu kan memang waktu itu aku mengiranya orang-orang di kedokteran tuh orang-orangnya mesti yang belajar terus yang cupu. Aku mau bilang kedokteran itu enggak enak. Serius enggak cupu. Cupu itu artinya apa? Cupu tuh culun punya dong. Itu singkatan. Oke. Nah, kayak gitu. Dulu awal-awal kayak gitu, guys. Tapi ternyata salah besar. Anak kedokteran enggak ada yang cupu. Contohnya siapa? Contohnya ini. Ternyata parah-parah ya kalian ya. Terus gitu. Sebelumnya waktu sampai SMA masih tinggal sama orang tua semua? Iya. Iya. Saya udah enggak dok. Kamu SMA udah? Saya SMA udah. Diusir dari rumah ya dok. SMA-mu di mana? Saya di Purwokerto. Tapi tinggal sama saudara sama-sama sekolah juga. Gitu ya. Tapi kan deket lah dok, kalau mau pulang juga. Purwokerto Purbalingga setengah jam doang. Tapi Purbalinggamu sebelah mana gunung gitu ya? Enggak, Purbalinggaku di kotanya dok. Nah kan deket cuma setengah jam. Iya setengah jam. Tapi capek dok. Kalau itu capek. Terus
terus nggak bisa main kalau di rumah. Oh gitu. Alasannya itu. Alasannya. Terus kos ya? Kamu rumahnya Jogja juga, tapi ternyata harus kos. Harus kontrak karena Kontrak bareng teman-teman kedokteran atau sama? Iya, dari teman-teman kedokteran, jadi bertiga, dan yang dua orang itu emang asli Jogja. Yang satunya Jogjanya di daerah Bantul, yang saya Kulon Progo, dan satunya Purbalingga temannya ini, temannya teman gitu. saya. Nah, kenapa memutuskan untuk mengontrak? Karena memang ya nggak dipungkiri kalau misalnya anak kedokteran itu memang sibuk dari tugas-tugasnya. Nah, dan kalau misalnya itu harus laju, yang dimana lajunya itu mungkin sekitar 25 kilo, jadi sekitar waktu itu sekitar 1 jam kurang lebih. Itu nanti badan itu capek di jalan, jadi buat belajar itu kurang efektif, jadi diputuskan untuk mengontrak. Lagian kayaknya kamu ingin membebaskan diri dari orang tua. Enggak, orang tua saya enak, enjoy. Dan saya juga Oke gitu. Pengalaman di kos gimana? Teman-temannya bisa diajak ini nggak sih? Kan kadang tuh ada teman kos yang nyebelin banget, dibuang sampah sembarangan, apa segala macam. Contohnya ini Dok, di gitu. depan dokter contohnya. Oh iya. Oh enggak, kalau tempat saya kontrakannya alhamdulillah orangnya bersih-bersih dan gak ada yang jorok. Nggak ada jorok. Gak ada. Kerapiannya oke. Kayak gitu. Jadi antar teman satu dengan yang kalau misalnya kos kan hidupnya sedikit sendiri-sendiri ya Dok ya. Lumayan sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya kontrak kan ada kebersamaan di situ. Nah, dan hal yang itu tuh yang membuat kami satu dengan yang lainnya itu harus saling mengerti. Yang jelas tahu kekurangan masing-masing itu jelas dan sama-sama menikmati seperti itu. Lanjut. Oke. Terus waktu masuk itu program kuliahnya itu masih blok ya? Blok. Sistemnya sistem. Sampai Sistem sekarang blok. belum. Jadi sistem blok itu dibuat dari Fakultas Kedokteran UGM tahun 92. Aku angkatan 91. Jadi angkatan aku terakhir yang kuliah dengan cara tradisional. Angkatan di bawahku udah mulai blok. Dan waktu berkumpulnya lebih sedikit ya kayaknya ya. Dengan teman-teman seangkatan karena kamu udah grup-grup kecil ya. Iya. Ini grup kecil diskusi. Iya, Kita cuma ketemu bareng kalau di kelas aja. Kuliah. Kalau kuliah lecture biasa. umum. Iya. Kuliah umum. Oh, kayak gitu ya. Terus waktu menghadapi semester 1 kesannya gimana? Karena ada pelajaran-pelajaran baru tuh, anatomi, fisiologi. Kamu belajar bahasa Latin itu sampai berbusa-busa, sampai termimpi-mimpi patella, apa gitu, gimana? Gimana Mas? Sebenarnya dijalanin aja sih Dok, dijalanin aja. Akhirnya terbiasa. Awalnya ada materi namanya Caput et Coli kayak gitu kan Dok. Belajar pertama kali kan Caput et Coli, anatomi Caput et Coli. Saya tuh nggak paham Caput et Coli itu apaan seperti itu. Tapi lama-lama dipelajari et tuh ternyata dan kayak gitu. Terus ada dipelajari lama-lama ternyata terbiasa, dan akhirnya ketemu juga Dok asiknya kayak fisiologi. Kan semester 1 pertama kan kita yang olahraga itu kan lain heart first step test kayak gitu. Terus yang pakai treadmill juga. Terus itu ternyata asik banget. Terus kita disuruh minum obat yang apa Dok? Untuk yang heart rate-nya itu Dok, menurunkan heart rate itu ternyata kayak ada efeknya, cara penelitiannya seperti apa kayak gitu. Ternyata seru juga Dok, akhirnya masuk juga akhirnya. Ada kayak apa ya, gap budaya SMA kan tentu berbeda dengan budaya kuliah ya. Pasti jauh. Jadi kamu merasa seperti gegap apa ya, gimana tuh dari SMA kan lebih santai, kamu mungkin lebih banyak hangout segala macam, begitu kuliah ternyata kamu tidak bisa bergerak ya? Jujur malah beda Dok, saya kuliah malah lebih bisa santai daripada SMA. Setuju. Soalnya pas SMA kita belajar matematika, bahasa Indonesia, fisika, semuanya lebar belajar gitu. terlalu luas lingkupnya. Sedangkan kalau misalnya Kuliah kedokteran udah nggak ada matematika, sudah fokus, iya. sudah fokus. Jadinya kita lebih fokus belajarnya, lebih santai juga, punya waktu buat belajar, punya waktu buat bernafas, punya waktu buat hangout juga seperti itu. Oh gitu ya. Oke deh. Terus masalah buku-buku. Kamu waktu buku SMA kan tipis-tipis, terus tiba-tiba ketemu Kertas Anatomi 400 halaman gitu. Agak kultur shock sih Dok. Culture shock. Oke. Gimana menghadapi? Bukunya segitu banyak gitu ya? Jujur ya Dok ini. Dulu pengalaman saya ketika waktu awal-awal mengenai anatomi dan buku yang gede gaban itu Dok. Nah itu kan dulu awalnya itu kan saya masih sering main dengan teman-temanku SMA. Dan ketika waktu main tuh saya sengaja bawa buku itu, dan
mencoba belajar biar Niat kelihatan sombong, keren. Dok. Biar kelihatan keren. Padahal di kontrakanmu itu cuma jadi bantal. Benar. Tapi Oke, enggak. Belajar anatomi itu hal yang paling Basic. basic untuk kita yang mau menjadi dokter, itu paling basic dan harus diperkuat. Karena semuanya dari anatomi kemudian fisiologi, baru nanti kalian bisa menjelaskan mengenai patofisiologi, patogenesis dan lain sebagainya. Waktu SMA dulu kalian juara di kelas kah? 10 besar sih dok cuma. 10 besar. Kamu Sama nih dok, kayaknya lihat. Buat jawab susah ya dok ya. 10 11 nih. Ya tengah-tengah lah dok. Tengah-tengah ya. Enggak top 5, top 3 enggak. Enggak. Nggak Tapi nyampe, sesekali, Nggak nyampe. sesekali di ujian tertentu gitu kita naik. Kamu SMA dulu di mana? Saya SMA 4 Magelang. SMA 4 Magelang. Kamu Purwokerto. SMA 1 Satu Purwokerto. Purwokerto. Kamu SMA 1 Bantul. 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 Oke. Banyak yang dari sana aja masuk kedokteran juga dari SMA 1 Bantul. Ya lumayan banyak dok. Ada beberapa temanku tuh yang masuk ke kedokteran, dan di UMY itu ada beberapa, ada sekitar 4 orang. 4 orang. Ada yang masuk ke UGM juga. UGM juga ada, UGM, UNS juga banyak. Bahkan angkatanku itu ada yang masuk ke UNS itu jalur rapot. Jalur rapot. Sekarang masih ada tuh jalur rapot. Masih sekarang, Masih, ya. sampai sekarang masih. Terus waktu ketemu teman-teman kamu udah ini satu angkatan berapa orang? Kedokteran atau SMA ini dok? Kedokteran. Kita Angkatan 180 untuk 180. Iya, 180 benar. Dibagi 2 kelas. Kelas Satu. besar. Satu. Satu kelas besar satu. Iya. Kalau dibagi grup Jadi bagi Jadi 4. 4. Sebagi. blok 4. Jadi 454 dulu. Iya, Ya kurang sekitar lebih segitu. 40-an. Proporsi perempuan lakinya banyak cewek kayaknya ya. Seperti 1 banding 3 banding 1. Nah, 3 banding 1. 3 banding 1. Oh, bisa poligami kamu nanti. Enggak poligami lagi dok, langsung Pembahasan 2 yang beda lagi nih. Ini pembahasan yang beda lagi nih sama poligami. Beda Enggak lagi. mau ikut-ikut. Daripada nanti dipecat ya. Kalau ini banyak cerita soalnya dok. Oke. Kita break dulu ya untuk lagu kedua. Ya, aku udah pilih ini. Sampai aku lupa judulnya. Bentar. Dari Melly Goeslaw, lagunya yang Jika aja deh. You know? Tahu dok. Oke. Jika teringat tentang dia. Wes. Selamat menikmati. Oke, masih dalam acara 1 jam bersama Dr. Alin, dan saya masih bersama 3 mas-mas koas dari Bantul, Purbalingga, dan Magelang. Ya. Betul. Betul. Oke, kita lanjutin obrolan ya. Kan kamu udah masuk kedokteran, udah ada culture shock sedikit dengan pelajaran-pelajaran antara SMA dan setelah kuliah mesti ada cara mensiasatinya juga berbeda. Kemudian praktikum nih. Ada pengalaman yang menarik nggak? Misalnya kayak kamu tadi ya, awalnya kan kamu pikir nggak akan ketemu jenazah apa dalam waktu lama, ternyata kita 3 semester ketemu jenazah terus. Betul. Ya. Dan harus belajar, terus matanya sampai pedes-pedes kena formalin. Ada pengalaman apa yang berkesan? Apa nilaimu dapat? Inhal dok. Inhal. Dimas apa Mas? Kalau saya pengalaman berkesannya sih itu sih dok. Kan Mas mungkin pertama kali ya dok ya, pertama kali praktikum. Jadi saya remed dok. Pengalaman berkesan remed dok. Jadi karena remed. kamu pretesnya kurang nilainya. Iya, pretesnya kurang dan ya saya sampai nangis dok. Saya sampai telepon orang tua saya minta maaf kayak gitu dok. Maafin saya sepertinya nggak mampu di kedokteran kayak gitu. Sampai orang tua sampai iya nggak apa-apa cuma remed aja kayak gitu. Tapi saya benar-benar kayak down kayak gitu dok. Akhirnya di praktikum selanjutnya saya belajar mati-matian dan favorit saya praktikumnya histologi sih dok. Oh, gitu. Karena menggambar kayak gitu, jadi suka. Jadi tersalurkan motorik halusmu ya. Iya betul. Warna-warna ungu, biru, Iya. pink gitu ya. Oke, kamu apa? Kalau saya sih lebih ke lucu dok. Gimana? Ini malah sebelum mulai praktikum. Jadi pas masih ospek tuh, kita tuh di hari terakhir kita ada syarat untuk dapat apa ya, mungkin sertif ya. Iya sertif. Lulus Kita ospek. masuk ke ruang anak tuh kayak kita lagi di ujian, kayak tentamen yang geser beberapa detik geser gitu. Dan soal terakhirnya itu kita sebenarnya disuruh ngambil stiker di ruang kadaver.
stiker mataf, stiker ospek kayak gitu lah Dok. Kita disuruh ngambil 2 stiker kalau nggak salah. Ternyata itu diletakkan di mana Cuman guys? itu di samping Garaver. Cuman iya. nggak nulis. Jadi perintahnya tuh nggak ambil stiker tuh nggak. Ambil sesuatu yang berkesan untuk pemberian ospek intinya gitu. Ada kata-kata pemberiannya. Kan aku ngeblank ya Dok. Posisi juga span kan lagi ospek ya Dok. Begitu saya masuk ke ruang kadaver itu, pokoknya ada intinya ambil sesuatu yang untuk pemberian. Saya mikirnya tangan Dok, tangan kan untuk memberi ya. Tangan kadavernya saya ambil. Saya kasih ke cuttingnya. Ini Mas, siapa yang nyuruh ambil kadavernya? Ambil cari yang lain. Saya balikin itu tangannya. Terus akhirnya ternyata ada stiker di bawahnya. Baru saya ambil stiker, dicoret buku saya langsung sama cutting saya. Kamu berani tuh? Iya mau nggak mau Dok. Kamu gitu ya? Kan pakai handscoon lah masalah. Malamnya kamu nggak dimimpiin? Wah, terus saya langsung kepikiran terus seminggu Dok. Kan pertama kali saya ngeliat kadaver kan. Iya. Cuman baunya, formalinnya kan masih kuat banget. Yaudah kita seminggu kepikiran Dok, aduh aku ngambil tangan, ambil lepas, kira-kira besok nyamperin tangannya nggak ya? Kayaknya loh. Masalahnya bentuknya kayak rendang Dok. Udah Iya. agak rusak. Sampai sekarang saya juga nggak mau makan sapi Dok gara-gara praktikum. Kesian banget ya. Besok lebaran nggak menikmati. Oke, kamu gimana Ken? Sebenarnya kalau praktikum itu kan hal yang aku sukain sebenarnya Dok. Yang mana? Kamu semua praktikum suka? Enggak, terutama praktikum anatomi itu saya suka karena menurut saya seru aja mempelajari tubuh manusia. Cuman saya pernah melakukan satu kebodohan dan waktu itu tuh waktu online ceritanya. Waktu online. Jadi kan setiap kita mau melakukan praktikum itu kan ada pretest, ada nanti post-test, terus ada nanti laporan. Ya. Nah, laporan dan biasanya laporan itu kan waktu zaman online itu kan dikumpulnya 24 jam. Sebelum 24 jam harus Jadi jadi kamu kumpul. nulis terus difoto? Iya, difoto terus di scan, di upload di tempat untuk menguploadnya. Seperti itu. Udah tuh, waktu itu saya sudah pretest, sudah post-test. Pretestnya sudah dapat bagus, post-testnya juga sudah dapat bagus. Laporan juga sudah saya kerjain. Terus lupa. Nah, waktu itu karena mungkin dulunya waktu zaman offline itu kan laporan saat itu juga dikumpul, jadi nggak di scan dulu, nggak di upload dulu. Nah waktu itu saya lupa ngumpulin. Nah waktu itu tuh saya ngulangin tahun depan. Gara-gara satu itu aja. Jadi itu soal yang sudah bocor itu sebetulnya soal anatomi ya. Cuma pertanyaan, apakah ini? Apakah itu? Gitu ya? Iya betul. Kalau soal-soalan kan luas. Ada berpikirnya, ada logikanya, ada apa. Ini cuma nunjuk apakah ini, apakah itu gitu ya. Betul. Tapi itu yang bagi orang-orang yang nggak suka anatomi itu paling susah Dok sebenarnya. Yang menunjuk karena spesifik. Karena itu spesifik. Kayak inci sura kayak gitu-gitu. Apalagi kan semester 1 kita belum hafal banget kan Dok bahasa Latin kayak gitu. Jadi kayak ternyata cuma gabungan-gabungan foramen kayak gitu. Kita nggak tahu artinya foramen itu apa, jadi terlalu menghafalkan jadi kita sampai lupa. Jadi aku pernah ada pengalaman tuh waktu anatomi 1 itu kan masih tulang-tulangnya. Tulang-tulang. Terus ada soal ini, apakah ini? Kita jawab itu patella. Ternyata itu batu. Jadi prof aku waktu itu sudah ngeprank nyaman dulu itu. Tahun 91 udah ngeprank kita mahasiswa. Bilang, aku udah pegang-pegang loh. Kok mirip patella ya? Bentuknya mirip patella, warnanya juga mirip gitu. Dijawablah dengan over pede banget, patella. Ternyata itu jawabannya batu, BATU. Jadi kita kena prank. Nah, ini ada yang lain lagi, ada anatomi, fisiologi, terus apa lagi yang histologi, patologi anatomi, klinis. Itu kan yang semester berikutnya, patologi anatomi, patologi klinis, mikrobiologi, biokimia. Oke. Dulu pernah sempat praktikum sama kakak juga? Enggak? Sama SMA pernah Dok. Sama SMA aja. SMA. Yang belajar listrik, otot. Iya. Terus yang untuk praktikum yang itu ada yang menarik nggak? Mikro atau apa? Biokim sih Dok, PK, patologi klinis. Dimana apa? kita disuruh untuk ambil darah satu sama lain. Oh iya itu asik Dok. Terus temenmu nangis yang pas Jadi, ngambil. Gimana? Ada beberapa orang nih pinter dia. Iya. Ada beberapa sampel yang udah ada di belakang. Iya.
dia diam-diam ngambil sampel dinamain. Iya. Biar dia nggak usah diambil darahnya. Ini dokter, sampel saya udah diambil. Iya. Terus ada yang misal kayak aku sama Dimas nih dok. Oke Dim, kamu ambil aku ngambil kamu ya. Pas aku udah ngambil Dimas, aman. Pas Dimas mau ambil aku nggak mau. Terus? Aku takut sama dia, aku nggak percaya sama dia ambil. Terus kamu lari dikejar kambing. Iya. Masih mending dok, saya kan diambil darah sama teman saya. Berhasil dok, berhasil, udah mantep ya. Terus saya OTW, teman saya kan kurus, kecil, cewek lagi dok, belum sarapan. Kamu pede banget. Udah pede, pembuluh darahnya udah kelihatan, udah masuk, udah keambil. Tiba-tiba pingsan dok. Tiba-tiba Dim, kok aku lemes ya Dim, terus pingsan dok. Terus kamu diperkarakan. Iya. Terus bingung saya, ini gimana jarumnya masih nuncep kayak gitu. Ada dikasih minyak kayu putih, ada bangun, terus maaf ya kayak gitu. Kamu galak banget ya. Kamu ngambilnya pakai 10 cc kali. Iya. Enggak. Kecil dok. Kecil dok. Yang 3 cc. 3 cc. Oke, ada pengalaman yang lain nggak yang lucu-lucu selama di kampus? Dosennya galak-galak nggak? Kalau ngomong disensor nanti ya dok. Sebab beberapa dosennya dia preklinik teman aku. Nggak sih dok, baik-baik. Dosennya seru-seru dok. Baik. Jadi waktu dulu aku ada pengalaman tuh waktu praktikum anatomi, tapi bukan aku, teman aku. Jadi waktu anatomi dasar yang satu itu yang kita dibawa pulang untuk latihan itu satu set Tulang. Segini tuh kotaknya. Kan buat belajar kelompok tuh dibawa pulang selama 1 semester. Jadi suatu saat di teman aku, kebetulan dia agama Nasrani, malam tuh gotak. Terus paginya dia laporan, tadi malam itu tulangnya gotak. Gimana ya? Udah, nanti aku bacain Yasin dari rumah. Akhirnya kita satu grup yang mesti bacain Yasin. Terus besoknya udah tidur nyenyak. Enggak. Tapi temen aku juga pernah itu tuh kayak gitu. Waktu masih semester 1. Jadi teman aku cewek itu tuh mungkin dia tuh emang dasarnya sedikit peka ya tentang hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu katanya teman aku ini tuh ketika sudah selesai praktikum anatomi, malamnya tuh dimimpiin dan kejadian itu berulang sampai 2 kali. Ya saya nggak tahu ya itu karena mungkin dia sendiri kepikiran atau memang yang beliau ini datang beneran. Nah kayak gitu, terus sampai dia pernah sampai mau nggak berangkat praktikum gara-gara saking takutnya. Karena kebetulan kadaver itu kan kebetulan belum begitu lama. Jadi belum yang warnanya hitam-hitam banget gitu loh. Masih fresh gitu, masih rada bagus gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi kelihatan jelas, terus dia kepikiran sama mukanya kayak gitu. Oke, ada pengalaman yang lain nggak yang di kampus kamu dapat nilai jelek banget, terus kamu inhal, terus apa? Kalau dapat nilai jelek tuh bukan pengalaman yang jarang gitu. Itu sering. Pengalaman yang sering gitu, makanan sehari-hari. Biasa diomelin? Jarang. Karena baik-baik dok dosennya. Baik-baik ya. Baik-baik. Masuk UMY guys. Fakultas apa? Kedokteran. Oke, mungkin yang lain apa lagi? Di luar kampus lah. Mungkin itu dok, lebih ke pola hidupnya jadi berubah kita kali ya. Oh iya dok. Pola hidup tuh berubah drastis semenjak kuliah. Jadinya apa? Kayak dulu tuh nggak tertata gitu tidur. Jadi kamu tidur sehari 8 jam jadi cuma 4 jam. Betul, gitu. Tapi kita jadi kayak punya waktu jam tubuh yang rapi gitu loh dok. Jam 11 harus tidur, bangun jam 4, jam 3 gitu. Itu kayak berpola tiap hari jadi lama-lama ya kebiasaan sih. Terus kalau mengenai makanan, kamu di sana kos apa rumah sendiri? Saya rumah sendiri dok. Rumah sendiri. Yeah. Jadi tinggal sama siapa yang di Jogja? Tinggal sendiri dok. Sendiri aja? Iya sendiri aja. Sama pembantu? Iya betul. Oh gitu. Nek kamu sama adik juga? Sama adik, sama saudara. Ada rumah di Jogja. Jadi nggak ada yang konflik seperti dengan teman-teman kos yang lain ya. Jadi memang pengalaman nih kalau misalnya satu rumah atau satu kos itu sama-sama anak kedokteran itu biasanya saling memahami. Tapi kalau aku pernah tinggal di kos yang warna-warni gitu. Jadi ada IPS, ada yang S1, ada S2, ada yang koas, ada yang spesialis juga. Residen. Wah, itu terlalu kompleks. Terlalu kompleks. Jadi kita lagi belajar sana jeduk gitu. Aduh sampai ini nggak bisa berlanjut. Mendukung pembelajaran nih harus ada beberapa pindah kos kayak gitu.
Oke, terus yang lain apa ya? Masalah makanan, kamu kan jajan dong. Pernah nggak sampai sakit gara-gara salah jajan? Saya pernah, Dok. Opnam, Dok. Jadi ada 2 cerita, Dok. Pertama yang positif, yang negatif ada juga, Dok. Apa? Yang positif setelah saya masuk FK tuh, Dok, terutama habis semester 2 tuh saya kan sudah memahami lemak tubuh, sudah memahami makanan yang baik dan yang sehat tuh apa, Dok. Dan akhirnya saya dari 115 kilo, Dok, turun jadi 60 kilo. Wih, dulu kayak gini ya? Iya, dulu gendut banget, gak punya leher, Dok, saya. Sekarang 80, Dok. Iya, sekarang 80. Terus akhirnya, saya ya paham lah pola hidup sehat, terus olahraga kayak gitu, Dok. Emang dulu kamu makannya apa itu? Sampai Rumah saya kan sebelah McD ya, Dok ya? Iya, jadi Fast food. 24 jam saya McD, Dok. Sama orang tuamu nggak apa-apa tuh? Dibiarin aja, Dok. Jadi memang salah satu yang buat mempolakan kita itu orang tua kita. Iya. Iya, Ya. benar, setuju. Penyakit yang kita derita next itu juga salah satu kesalahan orang tua juga. Gitu ya. Nanti seandainya punya anak juga, misalnya gini, orang tuh suka lihat anak itu gendut, lucu ya. Iya. Tapi kamu pernah berpikir nggak bahwa anak yang gendut itu suatu saat umur 30-an tahun dia gulanya naik, dia obesitas, kemudian dia hipertensi, mulai hipertensi. Umur 40 semua sudah real keluar semua tuh simptom-simptomnya. Tadinya kan baru sindrom metabolik aja. Itu umur 40 udah. Jadi ada kemajuan menjadi lebih maju, penyakit yang harusnya diderita di umur 70 tahun. Jadi maju ke umur 40 Jadi tahun. maju ya. Jadi secara teori memang misalnya ada seorang pria umur 70 tahun kena serangan jantung, itu kita bilang itu dan wajar memang di usia segitu. Anaknya dia akan terkena serangan jika gaya hidupnya tetap sama, 15 tahun lebih muda. Berarti umur berapa? 55. Iya, 55. Yang 55 ini kalau kena serangan umur 55, dia akan anak umur berapa? 40 tahun kena serangan jantung. Dan aku udah ketemu kasus kena serangan jantung umur 35 tahun laki-laki. Yang 2 plus, yang 4 sampai. Nah itu, jadi apa yang you are what you eat, your disease is what you eat juga. Jadi kayak gitu. Jadi bukan masanya lagi yang bilang oh gendut is cakep, keren. Nanti kalau dibilang anaknya kurus, yang proporsional bilang ih anak kok kurang gizi, dibilang gitu. Itu salah. Justru yang benar itu yang proporsional, bukan obesitas. Jadi kan istilahnya dalam gizi itu ada 2 ya, malgizi ya. Malgizi itu salah gizi, bisa obesitas, bisa underweight. Gitu. Jadi jangan dikira malgizi underweight itu cuma underweight aja. Tapi yang begini juga itu malgizi gitu guys. Oke deh, mereka udah terpana melihat aku menjelaskan. Oke, kita break dulu. Lagu dari masih Mbak Meli juga nih, yaitu Butterfly. Oke, selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Oke, masih bersama saya Dr. Arin dalam acara 1 jam bersama Dr. Arin, dan saya masih bersama 3 orang dokter muda yang lucu-lucu. Itu tuh apaan sih itu? Telolet ya. Trompet Thailand. Oke, kita udah ngobrolin tadi periode kamu SMA, kemudian kuliah di kampus, dan sekarang terdampar di Wonosobo sebagai bagian dari belajar di kedokteran bahwa harus apa istilahnya, klinik ya? Iya. Oke, pendidikan klinik dokter di RSUD Wonosobo. Jadi untuk OMY ini kan apanya tuh namanya, induknya di PKU Gamping ya? Iya. PKU Muhammadiyah Gamping. Kemudian ada kalau nggak salah 8 atau 9 rumah sakit satelit jejaring. Di mana aja, ingat nggak? Di kota, Dok, RSUD Kota. RSUD Kota. Terus apa? RSPS Senopati Bantul. Senopati Bantul. Magelang tidak. Temanggung itu RSUD. namanya apa ya, lupa. Terus Wonosobo. Terus di Purworejo. Purworejo 1. Sudah. Sekarang itu 6. Sama rencananya katanya mau ke Muwardi buat yang forensik. Oh ya, forensik, karena kalau di UGM terlalu penuh ya. Iya, di Muwardi katanya. Karena tuh di Jogja sendiri waktu kedokteran sudah ada berapa ya? 5 ya?
UMY, UAD, UAD, UII, UGM, UI, UKDW. UKDW. Ini buka lagi satu. Atma Jaya mau buka? Enggak. Ya itu, Win apa ya? Win mau buka apa ini? kedokteran? Katanya mau buka. Sama satu lagi yang di itu loh, yang di Ring Road, baratnya Ring Road itu kan ada fakultas baru, rumah apa loh? UPN. Bukan UPN, itu yang dari Malang tuh loh, universitas baru apa namanya? Itu fakultas kedokterannya di situ. Oke deh. Nah, waktu terdampar di Wonosobo itu kamu ikut undian atau ikut pilihan? Undian, Dok. Undian. Undian. Sebetulnya kamu berharapnya ketemu di mana dapatnya? Sebenarnya saya pengennya awalnya sih, Dok. Saya tuh udah batin feelingku Wonosobo ya, feelingku Wonosobo. Karena dekat, enggak di Magelang aja. Gak ada pilihannya, Dok, waktu itu. Oh, pas penuh. Lagi tutup, Dok. Lagi tutup. Oke. Baru Kalau ada tutup Magelang, itu. kamu mau Magelang? Pengen mengajukan Magelang sih, Dok, bisa Terus. mengajukan kan. Tapi selama beberapa hari sebelum undian tuh, Dok, saya mikirnya kok Wonosobo terus, Dok. Wonosobo, terus saya bilang nggak pengen Wonosobo. Terus saya hari H undian Wonosobo kayak gitu. Terus kamu nangis? Enggak, Dok, saya malah awalnya kayak miso-miso gitu, Dok, kayak aduh kok Wonosobo. Tapi pas sampai sini ternyata a blessing in disguise, Dok. Oh, jadi kamu gambarin Wonosobo tuh gimana? Ih, desit banget gitu ya. Iya, Dok, saya awalnya mikirnya kayak aduh kok kayak pinggiran gitu. Terus saya kayak nggak pengen di Ketawa deh sana kayak kita. gitu. Tapi ternyata di sini ternyata wisatanya juga bagus, enak-enak, udaranya dingin, seger. Masih nggak, polusinya dikit lah, ya kan? Iya. Terus sama deket ke Dieng, ya kan? Ya kalau misalnya jalan ya Cuma bisa sebentar aja, nyampe. iya sebentar aja nyampe. Dan ternyata di sini dokternya baik-baik, Dok. Oh, Jadi kayak yes. aduh, dapet sini kayak lega ternyata kayak gitu. Apalagi yang di depan kita ini. Iya. Aku kira dia bilang kecuali yang depan kita. Tapi itu setuju. Kalau masalah dulu awalnya kan memang di Wonosobo itu kan, Kamu pengennya Bantul? ya benar sekali, aku pengen Bantul, Dok. Dari awal aku udah pengen di Bantul karena kan memang katanya di sana itu kan tempat yang paling menyeramkan untuk koasnya UMY di Masa? Panahan. Katanya seperti Menyeramkan dalam arti hantu atau itu. Menyeramkan dosen-dosennya? karena dosen-dosennya katanya. Ada istilahnya, Dok. Oh, Jalur gitu? Gaza. Jalur Oh, jadi- Gaza. Jalur Gaza katanya Jadi seperti Gaza itu. Strip gitu ya. Apa tuh terus? Terus pengen di sana tuh karena pengen Kamu menguji. ingin menaklukkan ya? Iya, pengen menaklukkan Menguji Panembahan. Menguji mental. Dan 1 minggu sebelum aku undian itu udah bilang dulu sama temenku, kok kayaknya aku di Wonosobo. Aku udah 2 hari ngimpi Wonosobo terus gitu. Sama. Awalnya Berarti seperti kamu itu. punya indera ke-10? Mungkin ya, Dok, indra ke-11 ini kayaknya. Gitu. Gitu. Terus pas waktu buka kan saya kloter awal waktu pembukaan undian itu. Pertama buka tulisan belakangnya kok aduh nggak ada lagi, Bantul ya enggak, lainnya enggak, fix Wonosobo. Langsung tak kasih keserahin ke bapaknya yang undi. Wonosobo. Awalnya sedih, Dok. Pertama kali sedih, bener-bener sedih, merasa betul. saya kan 22 tahun nggak pernah pergi dari kota kelahiran di Jogja terus harus meninggalkan kan gitu Jadi awalnya. koyo Jogja istimewa. Nah, Itu lagunya seperti itu. Darboy. Siapa tuh? Jogja Hip Hop Geng. Foundation. The Boy Gang. Darboy Geng. Kayak gitu ya koyo Bener. Jogja istimewa. Kamu gimana, Vin? Kalau aku jujur sama kayak mereka, Dok, udah feeling. Kalau aku malah feelingnya kalau nggak Wonosobo Temanggung. Jadi selama seminggu itu aku udah mulai searching di Google tuh, kos Wonosobo, kos Temanggung. Aku udah bilang ke teman-teman, aku udah searching nih, aku udah nemu kos ini. Lah emang kamu di sana? Kayaknya aku udah ke sana deh. Tapi, Dok, kalau masalah Wonosobo nih, aku udah cerita lucu, Dok. Iya. Jadi tuh dulu kan aku kecil pernah di Semarang, Dok. Dan kita kalau dari Purbalingga ke Semarang kan selalu lewat sini. Dan aku dari kecil sering banget makan salah satu myeongklok yang terkenal di sini, Dok. Nongkrang. Bukan, Bukan. Muhadi. Ya, Muhadi. Oke. Dulu kan yang terkenal Bu Hadi, Dok. Jadi dari kecil dan selalu mampir ke sini. Dan semenjak aku udah nggak tinggal di Semarang, otomatis kan nggak pernah lewat sini. Jadi kita tuh sering sengaja duduk, misal di hari Minggu gitu. Sengaja kesini makan sengaja myeongklok. cuma makan myeongklok, pulang. Makan myeongklok sama beli bubur sumsum, Dok. Udah tuh terus suatu saat kepikiran tuh, aduh aku kayaknya kalau sampai tinggal di Wonosobo nih, aku bisa tiap hari makan myeongklok, seneng banget deh. Nah gitu, ternyata kamu Sekarang tiap hari kontrakan kita di belakang Wadinai persis. Bener-bener nempel. Oh gitu, jadi kamu itu ambu-ambunin ya Pak Iya. ya. Lagi bakar-bakar sate. Nah. Nggak makan nggak apa-apa lah, dapet baunya. Oh jadi kamu kos di situ?
Ya di belakangnya persis ini udah jarak sari. Oke gitu. Jadi itu kamu bilang blessing in disguise. Kalau sekarang berarti udah happy atau masih Alhamdulillah happy. sudah move on ya? Sudah, sangat-sangat sudah move on. Oke, sekarang pengalaman ngontrak atau kos di sini gimana? Biayanya, makanannya, Mungkin untuk biayanya gimana? Biaya makanan kita agak kaget dong. Iya. Ternyata Karena di sini Kalau jujur mahal. iya, Iya. lebih mahal dari Jogja. Lebih mahal. Betul. Hampir dua Lumayan kali jauh, lipat. hampir dua Iya, kali betul, lipat ya. betul. Kali lipat. Kayak kita biasa makan. Oke lah, Nasi 10.000 nasi ayam es teh. Udah dapet ya? Udah dapet. Walaupun dapat itu sayapnya aja. Saya gitu ya. aja nggak penuh ya dok ya. Sayapnya separuh. Cuman udah bisa makan kenyang lah. Hmm. Cuman kalau di sini ternyata ya minimal mungkin 25 25. sampai 20 untuk dapat ayam. Tapi untuk rasa sih karena ya lidahku juga lidah Purbalingga sini kan nggak terlalu jauh itu. Masih oke sih. Oke. Kalau rasa menurut saya malah aneh dok Wonosobo. Setuju, Kenapa? tos Sip. dulu bro. Tos dulu. Setuju. Kasinan. Saya kan pas cari kos di sini dok, saya ke salah satu warung nih dok. Aha. Saya pesen telur dadar. Salah satunya telur dadar. Ternyata dipedesin. Enggak dok, telur Manis. dadarnya ada gulanya dok. Manis dok. Iya Eh, manis, masa aku sih? juga Iya, manis, Dok. rasain manis di sini. Telur Ya dia dadarnya tuh salah manis. masukin kali, maksudnya Oh, garam garam dimasukin lagi. gula. Telurnya warnanya coklat dok, kayak gula aren gitu dok. Oh gitu. Terus saya kayak, oh makanan sini manis-manis ya. Terus saya coba mie ongkrok longkang, kok manis-manis. Makanan yang saya coba tuh manis-manis. Jasuke gitu juga manis-manis. Pokoknya semua makanan sini tuh manis gitu dok. Saya sukanya asin dok, kayak gitu. Oh, Jadi gitu. saya kurang cocok. Tapi Jadi kamu tinggal taburin aja garam di atasannya. iya saya jujur dok Gini, bawa gini, bawa apa namanya kaldu jamur dok kesini. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya makan saya tuangkan kaldu jamur gitu Segitunya dok. guys. Oke, nah di sini kan seperti kamu bilang tadi punya tempat wisata yang asik ya. Jadi boleh dibilang Jawa Tengah itu setelah Borobudur itu adalah Dieng. Iya. Ini ranking 2 wisatanya itu adalah Dieng. Tapi by the way, kamu udah pernah kesana belum? Jujur belum ada waktu dok. Tas dulu. Kesian deh lo. Jadi yang bikin kamu nggak ada waktu itu siapa gitu? Ya mungkin yang di depan kita. Padahal aku udah bilang, kamu kesini sini, jangan lupa subscribe channel aku ya. Jadi kalau nggak, lihat ininya dulu. Kalau teman-teman aku yang lain, aku lihat ini dulu, Vlognya. reviewnya Dr. Alin aja gimana. Oh rasanya udah kesana, udah cukup lah gitu aja malah nggak jadi datang. Itu salah satu kejelekan ya. Jadi ada kebaikannya. Preview kita mau lihat sebelum kesana kita udah tahu dulu lingkungannya, tapi ternyata nggak usah kesana lah tuh udah lihat udah tahu juga. Oke, terus masalah kos gimana? Biayanya dibanding Jogja? Kalau misalnya masalah kos itu sebenarnya harganya lebih murah ya daripada Betul, Jogja. lebih murah dari Karena mungkin yang pertama Jogja itu kota pelajar, jadi memang banyak yang datang ke sana Membisniskan untuk Di bisnis banget. dibisniskan. Nah, kalau di Wonosobo ini harganya cenderung menurut saya lebih murah. Akan tetapi ketika aku sama temenku yang nyari sama Davin ini nyari kontrakan, itu kendalanya ada di jalan. Ya. Untuk mobil. Akses untuk mobil itu memang rada susah, dan nyari suasana yang cocok di sini rada-rada susah gampang kemarin. Tapi akhirnya nemu yang enak, pas, nyaman. Nah, dan ternyata kamar kontrakan yang saya sama Davin pakai itu juga disurvei sama Dimas. Jadi keputusan kita boleh pakai rumah itu nunggu Dimas cancel. Ini dia cancel. Dia cancel. Kamu nggak terus jadi join? Enggak dong. Oh enggak. Kamu kosnya di mana? Saya di belakang rumah sakit sini dok. Di sini? Ya di tempat mantannya pegawai sini juga. Oh gitu. Oke. Jadi kamu kesini cuma lompat. Iya dok, cuma lompat. Jadi kalau pagi kamu tuh visit follow up pasien, terus dia belum mandi dia pulang dulu. Barusan dok. Barusan kan saya bangunnya Ternyata. kesiangan dok. Saya bangunnya jam 5 pas. Ada Jadi, saya follow up pasien dulu. Ada untungnya ya? Ada untungnya dok. Terus akhirnya jadi saya kamu mandi nggak dulu. pagi-pagi repot ngeluarin motornya, duduk dingin banget lagi, gak usah mandi dulu gitu. Jadi mandinya jam 6 dok, pas masih agak anget-angetnya gitu oh, dok. ya lumayan. Kalau di grup ini yang suka nggak mandi sih? Dia Terlihat, ngaku loh ya. Bukan nggak mandi, cuman mandinya rada nanti ketika waktu pas Oke. udah rada panas. Oke. Lah, bayangin aja kalau misalnya dunia perkoasan itu kan harus follow up pagi, apalagi yang stase-stase besar. Betul. Dan kebetulan aku sama Davin kan diampu oleh dokter Arlin untuk di stase interna, stase penyakit dalam. Itu pasiennya masya Allah banyaknya. Itu bukan pasien aku tapi.
itu jadi harus berangkat dari rumah itu harus jam 5 kurang, jam 5 sampai sini. Dan mandinya itu harus setengah 5 kurang. Suhunya 16 derajat. Suhunya Iya, 16. derajat. Aku waktu pertama kali nggak mandi itu suhu ingat banget 15. 17 derajat. 17 aku waktu itu. 17 derajat. Tapi baru ada anginnya kenceng. Jadi dingin banget. Aku nggak mandi. Jadi nanti kita lihat bulan Juli Agustus nanti. Jadi titik terendah di kota itu pernah 12 derajat. Oke. Dua hari dua malam mandi sekali tau. Jadi kalau di bawah itu 12 derajat itu di Dieng 0. Salju. Bukan salju, Es, dia es, hanya es. embun pas aja, air yang ada di luar tuh embun pas, jadi membeku. Jadi pernah saya lihat ada foto itu, foto estetik ya. Kupu-kupu bermalam di Dieng. Dia bisa lagi sampai jam 10 dia baru bisa terbang. Karena Karena ininya beku. Iya, betul. ngatup gitu, Iya. karena basah. Pengalaman yang lain lagi, kalau ngajak keluarganya di Dieng, jangan pakai mobil yang solar. Hanya jam 10 ke atas bisa di starter. Baru pengetahuan baru ini. Ya. Jadi kalau naik ke atas tuh pakai mobil yang bensin, yang premium atau yang lain. Karena titik bekunya itu dia lebih ini ya. Lebih cepat daripada yang itu. Ya gitu deh. Lebih Nggak mungkin kalau udah jam yang Juli Agustus yang dingin banget itu di Dieng itu, orang itu di depan rumah tuh jemurnya apa? Minyak goreng. Karena beku. Akhirnya lama-lama tuh, misalnya minyak goreng BML itu dipotong, diiris, masuk gitu. Terus Karena baru dia panasin. beku. Iya. Gitu. Kotak-kotak nih. Di kotak-kotak. Nanti pas masuk tuh dalam bentuk kotak-kotak, nanti kena api kan baru Mencair. Ya, kayak gitu. Oke, kita nunggu ya nanti bulan Agustus. Kan kebetulan waktu bulan-bulan Juli Agustus kan Kau saya keluar udah stase. stase kecil. Jadi nggak mandi pagi. Betul. Oh gitu, jadi kau mandinya jam 8 ya? Iya, mandi jam 8 Tapi di aman. sini kalau nggak mandi juga jujur ya dok. Kalau di Jogja kan nggak mandi sebenarnya aja udah gerah Oh, banget nih, gerah. keringetan segala macam. Di sini kita nggak gerah. Iya ya. Mungkin karena Sama udah sekali. dingin kali ya. Oh, jadi Sama kamu kering juga. untuk mengexcuse bahwa nggak mandi aman gitu ya? Nggak keringetan dok. Oh, jadi kamu tuh hemat sabun di sini ya? Hemat sabun, hemat air, Oh, hemat iya. listrik. Hemat Hemat listrik. sabun. Serba hemat kalau di luar Jangan ya. ditiru guys, ini anak-anak pemalas. Biar uangnya bisa buat makan. Karena kalau ke rumah sakit dia modalnya cuma parfum. Yang penting udah di warung. Oke deh, jadi itu sudah. Tapi di sini nggak ada yang galak-galak ya? Ada nggak ya? Nanti kita potong guys. Kan yang pernah kena marah kamu. Nggak pernah. Nggak ngaku. Nggak pernah. Kamu status apa sekarang? Sekarang beda dok. Sebelumnya, bareng ya? Bareng awal. Bareng. Jadi sama-sama baru besar. pertama beda. Nanti kamu habis dari internal masuk mana? Aku saraf Aku juga. Anestesi. Anestesi sama apa kecil yang satu lagi? THT sama radiologi. Radiologi. Oh gitu. Jadi kalau untuk fase forensik tuh kamu harus di Sarjito sementara ini. harus di Jogja. Sementara di Jogja dok. Nggak di Sarjito lagi. Nggak di Sarjito. Di mana berarti? PKU. Masih di PKU. BPKU masih BPKU. Belum tentu ada kasus loh ya? Iya, Iya. belum tentu ada kasus. Itu on call biasanya. Iya, jelas itu. Oke deh, ini udah di sesi terakhir acara 1 jam bersama Dr. Arlin dan aku mau mereka membuat clue atau statement atau anjuran. Kalau masuk kedokteran pilih yang mana? Statement dari aku ya guys, kalau misalnya kalian pengen jadi dokter mending nggak usah duitnya kecil. Nggak lah, bercanda. Kalau misalnya mau jadi dokter itu jangan cari uang, tapi mengabdilah untuk membantu orang lain. Itu yang paling penting. Betul, cari uang. Karena dokter itu bukan untuk mencari uang itu buat bisnis. Iya, jadi kalau mau cari uang jadi bisnis Nah, jadi man bisnis, atau businessman. businesswoman ya. Iya. Jadi kalau cari dokter dapatnya dikit ya, Iya. udah modalnya banyak. Di komplainannya banyak. By the way, orang tuamu komplain nggak? Ih, kok mahal banget. Sebenarnya udah tahu, mungkin udah dipersiapkan ya dok ya. Jadi udah tahu. Oke deh. Mah, bayar sekian. Oke deh. Ya. Oke tapi sambil lesu. Nggak semua. Terus kamu demen cepet ya lulusnya ya, jangan lama-lama ya. Semesternya mahal. Betul dok. Oke, jadi kamu sarannya jangan pilih kedokteran deh, gitu? Apa gimana? Jangan pilih kedokteran kalau mau cari uang. Ah ya. Itu yang paling penting. Jadi pilih apa kalau mau cari uang?
jadi ya bisnisnya enak enggak ngingut tuyul gitu ya. Jangan ditiru guys. Kamu apa? Jawabin dulu dong mungkin. David. Duluan. Lo. Kok malu-malu tuh kayak anak kecil ya. Kalau saya sih sebenarnya kedokteran tuh pilihan tepat loh menurut saya. Soalnya awalnya saya pengen jadi pebisnis loh. Tapi ayah saya pernah bilang gini, bisnis itu belum tentu bisa jadi dokter, tapi dokter bisa jadi bisnismen. Seperti itu. Jadi kamu nanti akan merambah ke yang lain juga. Betul. Jadi dokter tuh fleksibel dok. Yang penting kita punya pekerjaan tetap yaitu dokter dulu. Nanti kalau misalnya tapi kita passionnya bukan di dokter ya? Passionnya sekarang di dokter dok. Oh masih itu. Masih di dokter. Sekarang di dokter. Nggak tahu nanti ya. Keluar ruangan udah enggak ada. Oke. Kamu Vin. Kalau saya sih dok, kamu mau jadi apapun terserah, yang penting sesuai passionmu dan lakukan yang terbaik buat hidupmu. Karena kalau kita mau ngikutin apa kata orang dan nggak sesuai dengan apa yang kita mau, mungkin di tengah jalannya agak kesusahan itu gimana. Oke. Next kedepannya kalau kamu dilulusin. Harus lulus tuh. Kan udah ikut podcast dok. Kan belum tentu ya. Langsung garuk-garuk guys, langsung garuk-garuk. Aku jadi malah lupa mau nanya Pak. Oke, next misalnya kamu akhirnya dengan terpaksa diluluskan dengan tugas tambahan, dengan suntik sedikit, diomelin dikit, dimarahin dikit. Next, kamu selama jadi dokter, kamu mau sekolah lagi nggak? Tentu saja dok. Tentu Mau. saja. Kamu jadi ngambil bisnis lagi yang di Griffith? Enggak dok, saya malah pengennya bedah plastik dok sekarang. Oh gitu. Saya minat banget sama bedah plastik dok. Kenapa? Jujur saya kan orangnya suka gambar kan dok, dan saya suka estetika juga kayak gitu. Saya tertarik sama kayak rhinoplasty, terus liposuction kayak gitu. Saya tertarik aja dok sama hal-hal yang kayak gitu. Terus akhirnya kayak, oh saya pengen yang namanya bedah plastik dok. Oh, jadi kamu nanti nggak berubah menjadi Cinta Dimas kan? Enggak dok, bukan sayanya yang bedah plastik dok, tapi saya jadi dokter bedah plastik dok. Oh gitu, kirain kamu yang di bedah plastik. Apa tuh tadi aku ngomongin siapa tadi? Oke, tapi itu batasannya jelas ya. Kalau misalnya kita yang beragama Islam tentu ada hal-hal batasan yang ibaratnya waktu itu saya baca nasihati aku tentang Islam. Itu seperti engkau berjalan di jalan yang banyak duri sebelum mencapai tujuanmu. Jadi kesini hati-hati, kesana hati-hati, kesini hati-hati, karena kita ada batasan. Jadi kalau misalnya mau menjadi dokter plastik bedah yang ugal-ugalan, kamu hidungmu dimajuin, matamu dilebarin. Enggak dok, mungkin rekonstruksi ya dok ya. Iya itu. Jadi kalau misalnya menjadi sampai aku pernah membaca juga ya. Jadi di Korea Selatan pernah ada kontes kecantikan. Ternyata yang ikut 20 orang semua sama mukanya karena dokter plastiknya sama. Oh. Jadi dia hidung bentuknya trademark aku hidungnya seperti ini. Pipinya segini, ininya segini, ininya segini. Jadi dia untuk dia bilang mau menyempurnakan hak yang tidak sempurna. Kita nggak boleh bilang gitu juga ya. Iya, nggak boleh. Karena ciptaan Allah itu semua sempurna. Sempurna. Oke, kecuali ketidaksempurnaan yang membuat penyakit itu baru boleh dioperasi. Betul. Jadi itu godaannya tinggi sekali karena kamu akan dibayar sangat-sangat mahalnya untuk kerja yang mungkin for you it's so simple lah gitu, tapi saya bisa dapat 10 kali lipat dari biaya produksi yang harus kamu keluarkan misalnya. Betul. Itu godaannya gede sekali. Apalagi orang sudah tergila-gila sama drakor, semua ingin seperti putih, seperti itu, seperti mayat. Jadi enggak ya? Iya, putih banget, putih kayak gitu kan. Putih kayak gitu. Jadi ya nanti nasihat aku kalau memang kamu ini jadi bedah plastik yang Islami. Betul, amin. Jadi nggak semua kamu terima. Betul. Kamu mau bibirnya ditebelin, oke. Mau misalnya gitu ya. Padahal bibirnya udah oke aja, nggak ada cacatnya. Iya, siap. Kamu mau jadi apa? Kalau aku pengen jadi SPJB dong. Oh gitu. Karena kamu naksir Dr. Yusman. Dr. Yusman ganteng, rapi, cakep, kerjanya kayak gitu. Teman-temanku marah dok, mereka kesaingin mereka. Gimana? Enggak sih, dok, Dari dulu udah pengen jantung gitu? Enggak. Dulu pengen mata, tapi kesini-sini kayak jujur ya dok, keluarga saya kena jantung banyak banget. Oh gitu, Iya. jadi kamu ingin ngobatin sekalian? Iya, pengen membantu mereka.
Kamu nggak usah ya. Kamu Nggak mau usah. jadi dokter manusia setengah hewan ya. Saya pengen jadi dokter yang sukses aja deh. Ah, Apa gitu. aja boleh. Amin. Nanti sambil buka channel, dokter punya channel merawat sapi yang solihah. Nanti saya bukain, kita collab ya. Bikin konten bareng. Oke. Ya udah guys, nanti daripada dilanjutin nanti lama-lama aku ikut gila sama mereka. Kita sudahi dulu, ini udah term terakhir. Maaf tadi terlambat karena banyak yang harus. Aku kira nggak jadi nih. Awas kalau nggak jadi nih Riket, gitu ya. Aku yang kena dong, kamu pusing nyari-nyari orang. Semua pada takut aku ajakin podcast. Iya. Ya. Padahal seru ya dok. Padahal seru banget. Pas seru udah makan pisang goreng. Gitu ya. Aku nggak tanggung nanti kalau mereka ada kesalahan dalam cek laboratorium kolesterol. Yang penting nilai jaminan di katrol ya. Aduh, kasihan Lulus ya, dengan Bang. terpaksa. Dengan belas kasihan. Oke, nggak berpanjang lagi, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.